Baik, sahabat Padang Kata-Kata, kali ini saya juga akan mengundang seorang kandidat doktor psikologi Universitas Indonesia. Beliau juga seorang kepala sekolah dasar negeri 02 Labuah, Kecamatan Limau-Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Kita undang Ibu Mitiarni SPD MM. Beliau seorang kandidat doktoral ya. Dan untuk itu saya mengundang juga Pak Hermawan An. Jadi kita akan menyaksikan seorang doktor dan seorang kandidat doktor akan berbincang-bincang. Nanti kupas langsung dengan Pak Hermawan An. Silakan Pak Hermawan An hadir bersama kami di sini. Terima kasih John. Selamat malam sahabat Padang Kata-Kata. Malam ini kita kedatangan tamu dari luar daerah Kota Padang maksudnya, dari Kabupaten Tanah Datar, dan kebetulan beliau di ibu kota Kabupaten Tanah Datar, Batu Sangkar. Seorang kepala SD. Kita coba membongkar sedikit bagaimana dia jadi kepala SD, kemudian seorang sarjana pendidikan sastra, kemudian mengambil master manajemen MM. Ini berliku-liku kehidupan ibu ini. Bagaimana selanjutnya nanti kita wawancarai beliau. Selamat datang Bu Mitwindra di Padang Kata-Kata. Sama-sama Pak. Terima kasih juga undangannya untuk bisa bergabung di Padang Kata-Kata. Baik, gimana ceritanya itu dari sarjana pendidikan sastra ya? Iya. Di Muhammad Yamin Solo, kemudian sekarang jadi kepala SD 02 Labuah, Kecamatan Limau-Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Gimana cerita ibu dulu bisa sampai jadi kepala SD kan? Iya, kepala sekolah. Izin dulu Pak, mungkin kami harus menyapa Tanah Datar dulu. Silakan. Halo Tanah Datar, selamat malam. Bapak Kadis Pendidikan, Bapak Riswandi. Kita hari ini diundang dengan hormat oleh Padang Kata-Kata untuk bisa bergabung. Kegiatan ini adalah kegiatan sastra yang beberapa waktu lalu kita bicarakan, bahwa Tanah Datar akan memulai kembali aktivitas sastranya bagi guru-guru sekolah dasar pada umumnya, dan semuanya akan kita mulai lagi mengembangkan kembali sastra di sekolah dasar. Kebetulan saya Mitiarni, kepala sekolah SD 02 Labuah, diberi kesempatan oleh Taman Budaya untuk bisa bergabung mengembangkan ide-ide kita hari ini. Salam hormat untuk Tanah Datar, guru-guru dan kepala sekolah setanah Datar. Mitiarni mewakili kita semuanya di Sumatera Barat hari ini. Itu Pak, terima kasih. Ya, silakan. Gimana pengalaman Ibu menjadi guru sekolah dasar kemudian berlatar belakang sastra? Jadi guru sekolah dasar. Sebenarnya dari awal saya sudah mencintai sastra, karena saya dibesarkan dari keluarga yang memang lebih mencintai sastra, tapi dalam versi yang berbeda mungkin. Ketika SMP saya sudah diarahkan guru untuk menjadi pembaca puisi. Sebelumnya saya juga diarahkan untuk penulis. Saya di SMP sudah membuat majalah dinding sendiri, SMP 1 Talang, Kecamatan Gunung Talang. Berlanjut ketika di SMP itu saya juga menulis puisi untuk majalah Ananda pada zaman itu dengan Pak Datua. Berlanjut ke SMP, Bapak Wandra Ilyas mengenal bakat saya melalui kegiatan MOS, dan Ibu Monalisa mengenal saya sebagai orang yang suaranya paling keras ketika MOS. Jadi ketika itu Pak Wandra langsung menawarkan puisi, membacanya, Bu Mona langsung menawarkan naik panggung. Ketika itu dunia panggung dan dunia puisi sudah dunia saya juga sejak masih SMP, bahkan dari SD. Puisi pertama saya baca ketika Maulid Nabi di SD yang dibuatkan oleh Ujang MOS. Beliau membuatkan puisi pertama tentang Nabi Muhammad untuk saya, dan saya langsung apresiasi bagus oleh guru waktu itu awalnya. Di SMA saya mulai berkiprah kembali, menulis, diawali menulis,
menjadi wartawan cilik waktu itu di Haluan bersama para wartawan-wartawan yang udah senior pada zamannya Pak, Ya. termasuk Bapak. Kita bergabung di Saya hanya freelance saja. bergabung di Remaja Minggu waktu itu Ya. bersama Pak Ujang, bersama wartawan-wartawan waktu itu senior, bersama Bapak Beni Aziz, Bapak Indra Merdi, Mufti Sarpi juga, semuanya bapak-bapak ketika itu, Bapak Anas Lubuk yang selalu memberikan kesempatan saya untuk bisa keluar jadi wartawan untuk buat berita kalau artis-artisnya datang bersama Nasrul Jalal. Oke. Bapak Nasrul Jalal ya. Baik, jadi bermacam ya, menjadi wartawan, jadi guru. Nah, kemudian tadi menulis. Apa sih enaknya menulis? Di mana jadi wartawan? Menulis itu enak sekali karena dari meja kerja waktu itu mesin ketik, hanya dari sebuah mesin ketik saya bisa memperkenalkan dunia kepada para pembaca. Dan Bapak Beni Aziz sangat apresiasi sekali ketika saya mulai menulis tentang lingkungan hidup. Beliau orang AMDAL. Ya. Memperkenalkan dunia menulis, bahwa ketika kamu menulis di mesin ketikmu, maka ribuan orang akan membaca ketika kamu publikasikan. Maka publikasikanlah semua tulisanmu, walaupun sekecil-kecil apapun, publikasikan Pak. Ya, bagus. Itu pesan Pak Beni Aziz kepada kami bersama Pak Indra Merdi di wartawan kecil waktu itu. Kemudian Papa Haret juga memberitahu kalau kamu bisa menulis isi dan perasaan hati kamu dalam bentuk puisi, maka lakukanlah itu. Ini Papa Rusli, Papa untuk bisa belajar bila begitu. Dan saya diasuh intens oleh mereka gitu. Berarti dari Remaja Minggu ini sudah pindah ke Ruang Budaya. Iya, Ruang Budaya. Budaya kan waktu itu hari Selasa kan nggak salah. Hari Selasa. Itu kan luar biasa itu. Kan Papa begitu cara kita mendidik, Iya. cara beliau mendidiknya kan. Saya dibesarkan oleh orang-orang hebat waktu Apa itu. sudah punya kumpulan puisi itu? Saya sudah punya beberapa kumpulan puisi. Senja di Pagaruyung, kumpulan puisi terbaik yang saya punya hari ini ada 60 puisi di sana. Kemudian Cinta Itu Milik Saya, itu termasuk kumpulan puisi. Puisi yang lain adalah Guru dan Cita-Cita. Berarti Di sana sudah 3 kumpulan. kumpulan puisi udah ada 5. Kemudian semuanya hasil lomba. Jadi sudah dibukukan. Sudah dibukukan, cuma ada beberapa yang belum diterbitkan, baru dalam bentuk buku di rumah saja baru gitu. Jadi sahabat Padang Kata-Kata, itulah yang kita coba tampilkan pada malam ini, sehingga guru itu betul-betul memberikan contoh kepada siswanya. Kalau dia mengajar sastra, dia pernah berkarya sastra, walaupun tidak akan jadi sastrawan sempurna seperti sastrawan lain, tapi setidak-tidaknya akan memastikan siswanya mengatakan, oh ibu ini memang pantas karena beliau adalah seorang sastrawan juga. Itu baru puisi. Tapi di balik puisi masih ada lagi. Beliau adalah seorang novelis. Sudah sedang bikin novel dan mau terbit ya. Judulnya apa? Yang terakhir kita sedang menerbitkan novel Syair Cinta di Ujung Tahun. Nah, pemirsa, sahabat Padang Kata-Kata, mudah-mudahan kita nanti diberinya dan kita kupas pula di acara Padang Kata-Kata ini. Ini hal yang menarik. Mudah-mudahan beliau tidak saja, maaf saja ya, saya kan seorang dosen juga, jadi tidak saja untuk mengejar naik pangkat membuat sebuah karya sastra. Kita berharap seperti itu, tapi tidak, karena sudah 5 buku kumpulan puisinya. Mudah-mudahan novelnya juga akan banyak juga, saya kira. Novel nanti. sudah ke-19 lagi, tapi masih belum panjang-panjang seperti novel-novel orang-orang, paling 300 lembar baru. Satu persoalan yang kita kemukakan sekarang, apa sih susahnya membuat novel? Sebenarnya membuat novel, ditanya ke penulisnya tidak ada susahnya, karena alur berjalan terus. Feedbacknya muncul kembali ketika kita menulis dan membaca kembali. Namun ketika kita berada di antara teman-teman yang ingin menulis novel dan belum punya ide, terjadi diskusi di sana. Membuat novel ini sulit karena menyambung alur mereka yang belum pas. Kemudian mereka lebih banyak tidak memasukkan dirinya ke dalam cerita, sehingga cerita itu tidak berjalan manis, berjalan kering, karena dia membuat. Sebenarnya menulis itu bukan membuat, menyalurkan apa yang ada dalam hati dan pikiran saat itu. Artinya Ibu menulis, kalau terbentur
adakan diskusi dengan kawan-kawan. Iya. Jadi tidak langsung gitu jadi saja. Tidak, sehingga satu novel tidak sebulan jadinya bisa 1 tahun. Jadi begitu sahabat pandang kata-kata, karena kebanyakan sekarang para milenial menulis karya sastra kan langsung jadi. Iya, dan ini pengalaman ibu ini tidak bisa langsung jadi. Jadi harus dipikirkan lagi, dibaca lagi, Iya. diulang lagi. Kalau ada kebenturan, kita diskusi dengan orang-orang yang pantas kita wawancarai. Gitu. Iya, kita kembali ke lapangan. Nah, sekarang, bahkan saya pernah bikin cerpen untuk endingnya saja sampai 2 tahun baru bisa. Hanya cerpen sekitar 9 halaman. Judulnya Buronan, diterbitkan di haluan 17 Januari 1997. Yang terakhir membuat endingnya adalah Bapak Fadila. Di mana Bapak Fadila? Dr. Unan. Ya, Unan. Beliau adalah dosen kritik sastra saya. Beliau yang membantu saya untuk mengurus ending dari cerpen Buronan ini. Terima kasih Pak Fadila, cerpen kita lolos waktu itu jadi cerpen finalis. Oke, jadi puisi sudah, cerpen sudah, novel sudah. Nah, ini kan ada 3 bentuk ini. Apa sih bedanya ketika menulis, mana yang lebih nyaman menulis puisi atau cerpen atau novel gitu? Berbeda-beda emosi saat itu. Ketika kita ingin mempercepat ending, takut ide hilang, kita rangkum dalam puisi dulu. Kemudian puisi ini kita prosakan. Prosa ini akan mengacu kepada cerpen. Cerpen akan mengembang menjadi sebuah novel. Menarik itu. Jadi pertanyaan saya sekarang, ada enggak puisi itu yang jadi cerpen? Banyak. Ada enggak puisi itu yang jadi novel? Ada. Jadi sahabat pandang kata-kata ini menarik, bisa menjadi bahan diskusi kita misalnya. Pak Nafis juga pernah buat cerpen jadi novel. Dari cerpennya tentang orang beristri banyak kemudian nak jadi kawin, kemudian dia jadikan novel namanya Kemarau. Kalau Bu Mit ada enggak dari puisi apa yang menjadi cerpen atau dari puisi apa yang jadi novel? Ada. Puisi dari menjadi cerpen. Puisi Buronan, dari puisi Buronan itu tetap judulnya kembali menjadi cerpen Buronan, tapi ketika jadi novel dia berubah, mencari orang hilang. Itu perubahannya apa? Mau diperluas atau tokoh ditambah, alur diperbanyak, banyak tempat. Kalau di Bali ada enggak? Misalnya karena terbentur bikin novel tuh bikin puisi dulu. Jadi artinya ide itu ketika bikin novel, karena kata Ibu Mit tadi kan kalau kita tidak sanggup kenapa tidak dipuisikan? Ada enggak yang seperti itu? Ada. Jadi cerpen yang berjudul laki-laki dengan sebuah foto usang, itu berasal dari cerpen yang terbentur. Saya ringkas kembali menjadi puisi dulu. Judulnya? Lelaki juga? Lelaki juga. Lelaki dengan selembar foto usang. Jadi sahabat pandang kata, malam ini kita mendapat sebuah kebahagiaan, sebuah inovasi yang baik sekali, dan jarang saya menemui orang yang seperti ini, dan jarang pula saya membaca hal-hal yang seperti ini. Inilah Bu Mit Windra yang pada malam ini kita hadirkan sehingga menjadi tambah pengetahuan kita, bisa membuat puisi jadi cerpen, atau cerpen yang terbentur dia jadikan puisi, atau cerpen itu tidak terbentur diperluas bisa jadi novel. Beliau punya, sayang beliau tidak membawa bukti karya itu. Mudah-mudahan di edisi berikutnya kita akan kupas beliau secara sebagai novelis atau sebagai cerpenis atau sebagai penyair atau kedua-duanya. Saya kira malam ini saya kira sampai di sini dulu karena waktu kita hampir habis, dan mudah-mudahan Bu Mit tidak bosan-bosan, kita undang lagi pada edisi berikutnya. Selamat malam sahabat pandang kata-kata. Baca puisi boleh, Terima kasih. Pak? Oh ya, baru saya lupa. Karena dia seorang penyair, kita minta pula lah gimana bentuk puisi yang pernah dibuat oleh Bu Mis. Silakan baca satu Bu Mis, kemudian saya beri 2 kesempatan, silakan. Iya. Izin Bapak kita baca puisi. Puisi ini ini adalah puisi wajibnya saya di mana-mana, termasuk di padang kata-kata. Orang-orang ini yang membuat puisi ini adalah inspirasi kami dari Tanah Datar. Papa Darman Munir, Anggun Nantongga. Walau tiada pada peta, gunung ledang itu pun
bukan tujuan terakhirnya. Tetapi dia memang lelaki perkasa dan arif terhadap warna atau cuaca. Kucabik-cabik daun sejarah, kulangkahi telapakkanmu ini, kuiringi matahari, kulambai si Gumarang dan si Kinantan, kuharungi lautan, kuhadang siapa di depan dan kusebut Tuhan. Dan Anggun Nantongga pun membangkit batang Tarandam sampai di negeri Campa. Pada akhirnya bersua juga dengan makna. Kukumpul dan kusandang 135 mainan untukmu. Ku ingat lentik jarimu ketika darah menetes di batang leherku. Aku belum mati. Bersyukurlah. Pulang dengan kemenangan. Rumah Gadang tiba-tiba jadi sunyi. Kecuali pantun. Ia menampak apapun tidak. Tidak juga mimpi. Adakah siapa yang berkisah? Aku telah menyauk air yang tenang, menggunting dalam lipatan, menuhuk kawan seiring, menyeka janji terpatri ataupun mengubah kiblat abadi. Berlari ke gunung rahasia itu. Dan setelah mendengar suara seorang perempuan menghimbau-himbau namanya, Anggun, Anggun. Ia kembali memburu awan menuju bulan. Terima kasih. Ya, silakan. Udah. Terima kasih Bapak ya. Ya, ya.